dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah. Faqad utiya khairan katsira. Karena itu semoga kita yang hadir pada malam hari ini di acara manasik haji yang diselenggarakan oleh Baitullah.com. Ini salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan kesempatan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwa orang yang diberikan hikmah itu adalah orang yang dikasih oleh Allah, yaitu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang telah diberikan karunia hikmah itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah kata Allah orang itu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, illa ulul albab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hikmah? Ini barangkali untuk mengawali dulu. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi menggambarkan bahwa hikmah itu adalah ilmu, pemahaman, pengetahuan yang bermanfaat. Dan ilmu itu kemudian ukurannya bermanfaat adalah dia akan membawa kebaikan bagi diri kita, bagi pribadi kita. Ibarat lampu atau cahaya, hikmah itu adalah ilmu yang menerangi, yang kemudian kita mendapat membaca. Kalau ibaratnya ada peta yang Allah tunjukkan kepada kita, atau ada kode-kode tertentu yang harus kemudian kita pahami, ada petunjuk rahasia yang kita bisa melihatnya dengan sinar, dengan ilmu itu, ya. Maka hikmah adalah kemudian menyatunya antara pemahaman, ilmu, dan amal. Ini yang kita harapkan dalam sesi manasik haji yang kita laksanakan di sesi yang ke-11 ini. Saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya, ya. Semoga semangat kita untuk sama-sama belajar lewat sarana ini, ya. Allah berikan kita pemahaman, Allah berikan kita ilmu, dan juga Allah bimbing kita dengan taufiknya untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ilmui dan kita pahami. Itulah sungguhnya hikmah kata Allah. Dan orang yang mendapatkan hikmah itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, kalau diibaratkan dengan istilah yang sederhana, ya, hikmah itu adalah mengilmui apa yang kita amalkan dan mengamalkan apa yang kita ilmui. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah umroh dan haji, saya yakin ya, proses yang panjang, sudah banyak tahu tentang bagaimana fikih dan manasik haji, gitu. Termasuk juga banyak hikmah-hikmah dan fadilah-fadilah keutamaan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, harapan kita bahwa dari ibadah yang sudah kita lakukan itu, yang sudah kita ilmui dan kita amalkan itu, ya, akan membawa kebaikan bagi kita dalam hidup kita, ya, baik secara pribadi, keluarga maupun di masyarakat kita, ya. Nah, karena itu hikmah sesungguhnya adalah kita ingin belajar untuk bagaimana mengilmui apa yang sudah kita amalkan, ya. Dan juga yang penting adalah bagaimana mengamalkan apa yang sudah kita ilmui dan kita pahami. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang dipilih, ya, mendapatkan hikmah ini. Baik, Bapak Rahmatullah, berbicara tentang ibadah haji, saya yakin kita paham, ya, bahwa ini adalah ibadah yang sangat utama, ya. Dia adalah rukun yang kelima dari rukun Islam, ya. Ibarat bangunan, ibadah haji itu adalah atapnya. Jadi tidak dikatakan sempurna sebuah bangunan menjadi satu rumah yang utuh, ya, kecuali memang harus ada atapnya. Betapapun rumah itu pondasinya sangat kuat, kokoh, gitu, ya. Tapi kalau, ya, atapnya tidak ada, ya, yang melindungi, yang kemudian menaungi seluruh bangunan itu, ya,
maka tidak dikatakan sebagai bangunan yang sempurna yang bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi pemiliknya. Nah, karena itu ibadah haji adalah ibadah yang menyempurnakan seluruh ibadah kita. Dan karenanya dia diletakkan di rukun Islam yang kelima. Dan walaupun dia ada di akhir, ya di ujung, ya, tapi dia adalah ibadah yang utama. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengajarkan kita satu doa. Ini doa yang kita kenal dengan soal sapu jagat. Bapak rahmatullah, kalau kita perhatikan bahwa doa ini terselip di ujung pembahasan tentang manasik haji. Jadi kalau kita perhatikan haji di surat Al-Baqarah 197 sampai hampir 200-an, yaitu doa yang menjadi tuntunan Allah, yang diajarkan Allah setelah jamaah haji melaksanakan manasik haji dengan sempurna adalah doa ini gitu. Jadi doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini adalah doa yang erat kaitannya dengan manasik haji gitu. Doa yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah ya, setelah kita purna melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau kita menghayati makna doa ini, inilah doa yang sebenarnya menjadi harapan kita semua. Bahwa kita ingin hidup kita baik di dunia, sukses di dunia, dan juga lebih sukses di akhirat tentunya. Dan inti dari doa itu adalah ujungnya waqina adzabannar. Agar ibadah haji yang kita laksanakan itu mampu kemudian menjadi tameng, agar Allah jauhkan kita, agar Allah menjaga jarak dengan diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ayat ini terselip di ujung ayat yang menguraikan tentang manasik haji. Nah, kenapa Allah meletakkan doa sapu jagat ini kaitannya dengan haji? Kenapa doa ini ada dalam rangkaian manasik haji? Karena sesungguhnya adalah ibadah yang menjadi puncak ibadah yang utama itu, yang menjadi visi dan misi hidup kita gitu. Dan menjadi komitmen kita kepada Allah untuk senantiasa meminta, memohon ya, agar diberikan kehidupan yang baik di dunia, kebaikan yang lebih baik di akhirat, dan diberikan kesuksesan. Dan di antara parameter kesuksesan akhirat itu adalah ketika Allah menjauhkan kita dari azab neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah hakikat kesuksesan yang sejati. Sehingga Allah katakan di surat Ali Imran 185 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya kata Allah, balasan, ganjaran, pahala, reward, penghargaan itu Allah sempurnakan itu di akhirat, bukan di dunia. Karena itu Allah mengatakan kemudian, faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang Allah hindarkan dia dari neraka, wa udkhilal jannata, kemudian Allah masuk ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang disebut dengan orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil. Faqad faz, menjadi pemenang, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Itulah visi besar. Itulah menjadi cita-cita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar. Dan doa ini adalah puncak dari harapan kita setelah kita melaksanakan ibadah haji itu. Nah, maknanya apa? Bahwa inilah ibadah haji yang sesungguhnya mengajarkan kepada kita ya sebuah harapan yang besar, bahwa kita ingin atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesuksesan, kemenangan yang hakiki itu ya, itu kesuksesan akhirat. Nah, sehingga apa yang kita ucapkan dalam kalimat talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik
Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah sebuah proklamasi tentang ketundukan kepatuhan kita kepada Allah sebagai bentuk kesungguhan kita yang telah memiliki visi hidup yang besar tadi, yaitu sukses akhirat yang digambarkan dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Dan karenanya satu-satunya jalan untuk meraih sukses akhirat itu, untuk mendapatkan hadiah yang paling berharga, yang paling terhormat berupa surga Allah di akhirat adalah ya, ketundukan, kepatuhan ya, yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kalimat talbiyah itu gitu. Wa talbiyah adalah yang melambangkan ini adalah deklarasi tentang totalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen inilah yang kita nyatakan ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji itu gitu. Jadi tidak ada kita temukan kalimat ini kecuali memang dalam syariat haji gitu. Jadi kalimat talbiyah ini adalah kalimat yang memang khas ada dalam ibadah haji, yang menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan deklarasi simbolik ya, tentang bagaimana kita menyatakan ketundukan, kepatuhan kepada Allah ya, secara totalitas gitu. Dan inilah sebenarnya pembuktian kita dan kesungguhan kita untuk meraih visi besar kita tadi gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karenanya memahami hakikat ibadah haji yang kita laksanakan adalah sebuah perjalanan spiritual, perjalanan ketaatan yang tertinggi dan sempurna gitu. Yang dilambangkan dengan kalimat talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma, ya Allah, aku tunaikan panggilanmu. Aku hadir melaksanakan ibadah haji semata-mata karena ya, memenuhi perintahmu. Aku datang melaksanakan ibadah haji semata-mata taat tunduk kepadamu, melaksanakan perintah. Inilah simbol ketaatan yang sempurna ya. Totalitas, sehingga haji merupakan perjalanan spiritual yang menunjukkan betapa kita memiliki ketaatan kepada Allah yang totalitas, termasuk kepasrahan dan juga apa namanya, orang yang berangkat haji itu kan ibaratnya kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita sudah ikhlas seandainya ya tidak kembali lagi ke keluarga kita ke tanah air gitu. Itu memang sudah menjadi kesiapan mental semua orang yang berangkat haji gitu. Bahkan hampir orang-orang yang berangkat haji itu merindukan ya, seandainya Allah ya kemudian memanggilnya, maka menjumpai Allah kematian dalam kondisi kita berhaji itu adalah kematian yang diharapkan, diinginkan ya, oleh semua orang. Kenapa? Karena inilah ya, momentum yang terbaik yang barangkali yang bisa kita tunjukkan kepada Allah ya, tentang makna ketaatan kita kepadanya. Ya. Inilah ibadah haji. Kemudian kita memahami bahwa ibadah haji adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mendapatkan kesempatan. Dan itulah sebabnya Allah memilih di antara hamba-hambanya ya, yang mendapatkan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Jadi karenanya ibadah haji merupakan panggilan dari Allah kepada hamba-hambanya yang Dia pilih. Sehingga orang yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang ya, mendapatkan kesempatan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya. Banyak orang yang mungkin punya harta yang lebih dari ya, dimiliki oleh jamaah haji gitu. Banyak orang yang bisa menempuh perjalanan yang jauh, tapi tidak semua orang kemudian dipilih Allah untuk bisa melakukan perjalanan
ke Makkah dan Madinah ziarah ya, dalam masa menunaikan ibadah haji. Karena bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kesempatan ini, ya, karena sungguhnya Allah telah memilih Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ya, kesempatan melaksanakan syariat Islam yang kelima ini. Jadi ibadah yang merupakan pilihan Allah bagi hambanya. Nah, kemudian memahami ibadah haji juga merupakan kita sedang memenuhi panggilan selain panggilan Allah adalah panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Allah ya, wa'adzim fin nas bil hajj ya'tuka rijal wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Jadi Allah menyerukan kepada Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ya. Sehingga mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Inilah keunikan ibadah haji gitu. Bahwa betapapun dalam sejarahnya kita mengetahui ya, dulu Ibrahim ketika meletakkan anaknya dan istrinya ya, di lembah Baka ini, lembah tangisan yang tidak ada tanda kehidupan di dalamnya, tapi kemudian ternyata tempat yang sunyi dan sepi, tempat yang gersang itu ya, Allah ya kemudian mendatangkan orang-orang untuk mendekat ke sana ya. Itulah buktinya bahwa betapa ya, nilai ketaatan yang ditunjukkan Ibrahim alaihissalam, istrinya dan anaknya ya, adalah magnet yang menjadikan semua orang mendekat ke tempat yang sunyi sepi gitu ya, yang digambarkan sebagai lembah Bakah ya. Inilah keberkahan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kepatuhan itu. Sehingga tempat ini juga menjadi tempat yang paling dirindukan oleh orang beriman. Dan orang-orang yang pernah berkunjung ke sana akan merasakan kerinduan yang lebih besar ya dibandingkan dengan mungkin yang belum diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kesempatan untuk haji maupun umroh ya, maka tentu doa-doa sebagai bentuk kerinduan kita untuk bisa ziarah kembali datang ke sini gitu. Selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah panggilan Ibrahim, undangan Nabi Ibrahim yang kemudian mendekatkan semua orang untuk datang ke tempat yang kita rindukan ini. Jadi tidak ada orang beriman kecuali dia pasti merindukan untuk bisa datang berziarah ke tempat ini, Makkah dan Madinah. Tapi rahmatullah, itulah sebabnya ketika Allah memilih di antara hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah haji ini, maka orang yang bersungguh-sungguh juga ya akan bisa memenuhi panggilan Allah ini gitu. Sehingga dikatakan bahwa berhaji itu adalah butuh pengorbanan yang besar. Dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu barangkali ada ibadah yang pengorbanan cuma waktu gitu. Ada berupa gerakan fi'liyah ya. Ada juga ibadah syariat yang membutuhkan pengorbanan berupa maliyah, finansial gitu. Tapi ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan seluruh ya, macam pengorbanan ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan. Jadi ibadah haji itu membutuhkan kekuatan fisik, ya, istita'ah, ya, kemampuan bukan hanya fisiknya gitu, tapi lebih penting adalah bagaimana biaya. Ya. Kita harus berkorban untuk bisa mengumpulkan dana ya untuk bisa datang ke sana gitu. Sehingga tidak semua orang memang diberikan kesempatan mendapatkan kesempatan. Bahkan juga saya yakin Pak Ibu ketika mendapatkan kesempatan haji betapa perjalanan ibadah haji adalah pengorbanan yang besar. Ada yang harus meninggalkan ya, keluarga besarnya, mungkin anaknya gitu, meninggalkan kampung halamannya, atau bahkan mungkin meninggalkan pekerjaannya, gitu. Atau bahkan meninggalkan orang tercintanya gitu. Jadi butuh pengorbanan yang besar. Sehingga dikatakan bahwa berhaji itu adalah disetarakan dengan jihad. Ya. Betapapun dimensinya berbeda gitu. Jihad dalam makna mengangkat senjata, ya berperang, ya. Tapi haji adalah berjihad dalam makna yang lebih luas gitu.
kita butuh pengorbanan. Nah, barangkali sekedar eh, refleksi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Saya yakin Bapak Ibu kalau menuliskan cerita tentang bagaimana proses perjalanan ibadah haji ya, maka masing-masing punya cerita yang unik. Bagaimana Allah mendidik kita tentang memahami dan makni tentang pengorbanan dalam beribadah haji ini gitu. Saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk haji itu jadi sekitar tahun 2006 itu dalam kondisi baru menikah 1 bulan. Jadi karena mendapatkan kesempatan ya hadiah dari kerjaan lewat lewat salah satu lembaga dakwah Robita Alam Islami. Ini Pak Haji Hari tahu dulu karena beliau yang mendampingi saya waktu menikah dan saya tidak bercerita kalau eh, ada peluang ini karena memang belum jelas gitu. Sampai pada waktu saya menikah pun saya belum memberitahukan kepada istri dan keluarga istri ya, bahwa saya harus berangkat ke Mekah setelah 1 bulan. Awalnya sebenarnya 2 minggu setelah menikah gitu. Nah ini juga sebuah pengorbanan yang sangat besar ya, tidak ringan. Banyak kan Ibu ya. Saya ini pengantin baru ya, kemudian harus meninggalkan istri yang baru saya nikahi. Jadi bisa dibayangkan bagaimana shocknya istri itu, termasuk keluarga gitu ya. Kok baru dinikahi anaknya, ya mertua saya mungkin kalau tidak ikhlas ya bisa jadi ya tidak mengizinkan gitu. Orang baru 1 bulan menikah kemudian meninggalkan ya anaknya baru diserahkan kepada saya. Tapi lah barangkali gambaran gitu. Dan harus dilalui memang gitu dengan segala pernak-perniknya gitu. Ya, betapapun memang dengan segala proses yang terjadi itu ya, ya Allah kemudian memberikan kesempatan mendapatkan iman yang besar ini ya. Jadi tanpa pengorbanan yang lebih besar seperti Pak Ibu mungkin harus mengumpulkan dana dan sebagainya ya, ya, harus nabung dan sebagainya. Ya. Tapi mungkin betapapun saya mendapatkan kesempatan misalnya haji dengan gratis ya. Tapi itu tadi aspek pengorbanan juga ya, ternyata tidak lebih ringan dibandingkan dengan mengumpulkan dana itu gitu ya. Karena ini menyangkut gerbong ya, keluarga besar ya. Karena baru diamanahi ya, anak yang kemudian diserahkan kepada saya lewat akad nikah itu ya, kemudian saya tinggalkan. Itulah sebabnya ketika Bapak Ibu juga meninggalkan mungkin keluarga, kampung halaman, atau mungkin aktivitas rutin yang sudah biasa dilakukan, ya, yang berbisnis karena mengorbankan bisnisnya gitu, meninggalkan dalam beberapa hari, ya sebulan lebih dalam melaksanakan ibadah haji itu, ya, ini juga pengorbanan. Nah, karenanya ibadah haji itu juga adalah ibadah yang disetarakan dengan jihad. Nah, kenapa dikatakan ibadah haji adalah hakikatnya setara dengan jihad ya? Karena ibadah haji itu adalah seringkali disamakan dengan jihad karena memang ya, pengorbanannya itu bagaimana orang yang bersungguh-sungguh ya, untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan pekerjaannya gitu. Bahkan kesungguhan kita dalam beribadah haji adalah kita sedang menitipkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berangkat berperang itu sudah pasrah untuk menyerahkan nyawa satu-satunya itu ya, sebagai taruhannya ya. Maka orang berhaji juga sebenarnya dia sedang menyiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Dan kalaupun itu terjadi, itu adalah harapan yang sebenarnya menjadi doa orang-orang yang berangkat haji itu. Jihad bagi yang khusus, bagi kalangan yang khusus. Ini maksud dengan haji hakikat adalah setara dengan jihad itu, ya kata Rasulullah, jihad orang yang sudah tua, anak kecil dan wanita adalah haji dan umrah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Jihad tak peperangan. Nah ini mungkin bedanya ya. Bahwa ibadah haji yang kita laksanakan itu adalah setara dengan jihad ya. Betapapun memang tidak mengangkat senjata atau berperang gitu. Tapi tadi nilai pengorbanannya ya.
inilah salah satu jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau mengatakan bagi kalian ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Jadi kita Aisyah bertanya bagaimana dengan seorang perempuan seperti saya ini yang tidak bisa berangkat berperang, ya. Bagaimana cara bisa mendapatkan pahala jihad itu? Ya, anak kecil atau orang tua, ya, wanita yang sudah renta. Kata Rasulullah, bagi kalian ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata kata Rasulullah bahwa haji dan umrah yang kita laksanakan itu dengan pengorbanan-pengorbanan yang, ya, kita berikan kepada Allah, dengan kesungguhan yang kita tunjukkan kepada Allah, ya, dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ini, ya, maka itulah sebenarnya nilai jihadnya gitu. Ya. Nilai spiritual yang sama. Ya. Jadi terkait dengan ketundukan total itu, ya, ketaatan yang sempurna itu, ya sama hakikatnya. Ya. Jadi orang berjihad tadi adalah orang yang memang mendedikasikan dirinya, hartanya, waktunya, bahkan nyawa yang menjadi milik satu-satunya gitu. Yang tidak ada syaratnya gitu. Itu sudah siap dikorbankan di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang berhaji. Nah, termasuk juga tentang kesabaran yang luar biasa. Jadi dalam ibadah haji dan juga jihad itu adalah butuh kesabaran yang luar biasa. Dan termasuk juga adalah komitmen tak tergoyahkan. Jadi orang yang berjihad dan haji itu, ya, sudah siap melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketundukan. Betapapun itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Perjuangan orang yang berhaji, ya, dia butuh perjuangan yang fisik, tadi juga mental, ya, termasuk juga pengorbanan finansial dan sebagainya. Itu juga dimensi eh, komitmen yang tidak tergoyahkan antara jihad dan juga haji ini. Tapi rahmatullah, ibadah haji puncak perjuangan batin seorang muslim menuju kesucian jiwa. Nah, itulah sebabnya bahwa prosesi ibadah haji yang kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, tulus kepada Allah, dengan penuh ketundukan, kepatuhan, ketaatan ini, ya, inilah yang mampu akan mengantarkan pelakunya, ya, menuju tazkiyatun nafs. Ya. Jadi orang akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan segala dosa-dosanya. Bahkan dibaratkan orang yang mendapatkan kesempatan meraih haji mabrur itu, ya, maka dia akan terlahir seperti bayi, ya, ya, yang baru, yang terlahir, ya, menjadi suci kembali gitu. Ya. Ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis Bukhari, ya, lakukanlah haji dan umrah. Ya. Kenapa? Karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi haji dan umrah adalah salah satu media bagi kita yang bisa menghapus kemiskinan, kefakiran, dan dosa-dosa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan, di antara fadilah ibadah haji dan umrah gitu, yang sangat besar gitu. Sehingga kita akan menemukan salah satu ungkapan Rasulullah SAW, ya, tentang bagaimana keutamaan ibadah haji ini gitu, ya, yang bisa menghapus dosa, ya. Dan bagaimana kemudian haji yang kita laksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketaatan itu, ya, akan mendapatkan gelar sebagai haji yang mabrur, ya, yang hadiahnya oleh Allah akan diberikan berupa surga. Ya. Kemudian tadi itu bahwa haji adalah jihad bagi wanita dan orang yang lemah, ya, golongan tertentu tadi, ya. Termasuk juga tadi menghilangkan kefakiran, ya, kemiskinan, dan termasuk juga bahwa haji adalah merupakan tamu dari Allah. Jadi sebagai tamu Allah maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya tidak ada istilahnya orang yang berhaji itu kemudian pulang dari haji dia akan menjadi miskin, fakir gitu. Tapi kebanyakan bukti, dan Bapak Ibu insya Allah sudah merasakan, ya, orang-orang yang sudah berangkat haji itu Allah akan mudahkan rezekinya, ya. Allah akan lapangkan rezekinya. Ini di sisi rezeki gitu. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bukti kebenaran tentang bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dan jalan-jalan kemudahan, termasuk juga akan membuka pintu-pintu rezeki.
Betapapun mungkin orang berangkat haji itu dia menguras ya biaya tabungan rekening gitu ya. Tapi insya Allah bahwa janji Allah itu pasti. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, sepulang ibadah haji, maka saya yakin ya sudah membuktikan ya, Allah kemudian begitu cepat mengganti biaya yang sudah dikeluarkan dengan berbagai cara yang mungkin tidak bisa dilogikakan gitu. Nah, puncak daripada ibadah haji yang kita laksanakan itu adalah ya, meraih haji dalam predikat mabrur. Inilah puncak pencapaian yang menjadi harapan kita semua gitu. Jadi kata mabrur, haji mabrur, inilah prestasi, inilah capaian yang menjadi tujuan utama kita dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, apa yang dimaksud dengan mabrur ini yang barangkali perlu juga kita pahami bersama gitu. Ya. Karena sukunya mabrur ya, ini akan menjadi penentu untuk mendapatkan berbagai keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang berhaji tadi gitu. Jadi kata mabrur itu adalah salah satu indikasi ya, yang akan menentukan kita mendapatkan berbagai fasilitas dan keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang berhaji itu. Nah, apa itu mabrur? Menurut bahasa, ya, kata mabrur itu berasal dari ya, bahasa Arab yang artinya albir. Albir itu artinya adalah kebajikan, diberkahi, atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum. Dalam Al-Qur'an itu kita banyak menemukan kata albir ya. Jadi birrul walidain itu artinya adalah kebajikan, keberkahan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara sederhana memahami bahwa haji mabrur adalah haji yang baik, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berhaji, yang melaksanakan haji manasiknya dengan sempurna ya, maka itulah kemudian haji yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selain karena niatnya yang ikhlas dan ketundukan kepatuhan yang sempurna itu, maka inilah gambaran orang yang mendapatkan haji dengan predikat mabrur ya, yang berhak mendapatkan berbagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah agama atau menurut syariat, haji yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan hasilnya tampak dalam bentuk kebaikan, ya, akhlak dan ibadah sepulang dari melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau kita memahami makna mabrur menurut syariat itu, ya, jadi berkaitan dengan uh, sebelum haji, pada saat haji, gitu, dan juga berkaitan dengan pasca haji, ya, dan keberlanjutan dalam bagaimana kita melalui hari-hari kita setelah melaksanakan ibadah haji itu. Nah, inilah haji mabrur, predikat yang menjadi puncak tertinggi dari capaian ibadah haji gitu. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika menjelaskan tentang makna mabrur itu, beliau mengatakan haji mabrur adalah haji yang pahalanya terima oleh Allah dan imbalannya, hadiahnya tidak lain adalah kecuali surga. Ini menurut Imam Nawawi. Nah, karena itu keutamaan haji yang bisa kita raih, kita laksanakan sampai predikat mabrur inilah yang akan ya, memastikan kita mendapatkan hadiah yang istimewa itu ya, yaitu berupa surga yang menjadi visi besar kita dalam ibadah haji itu ya. Waqina azab benar, dijauhkan dari api neraka, ya. Kemudian diberikan kesempatan untuk meraih kenikmatan di akhirat ya berupa surganya di akhirat. Nah, kata Rasulullah sebuah hadisnya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi di antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu adalah kafarah. Dia sebagai penghapus dari dosa-dosa kita ya, di antara ya keduanya. Wal hajjul mabrur, sedangkan haji yang mabrur itu laisa lahu jaza, maka tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali hadiahnya adalah surga. Inilah piala yang paling membanggakan ya, yang menjadi hak bagi seorang eh, pelaksana ibadah haji yang mampu melaksanakan ibadah haji sampai pada predikat mabrur ini.
Nah, karena itu mabrur jelas sekali tuntunannya dan juga hadiahnya yang Allah akan sediakan, yaitu surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi haji yang mabrur tidak lain janji Allah kecuali akan diberikan surga baginya. Nah, siapa yang tidak ingin hadiah yang paling istimewa ini, maka inilah yang akan Allah berikan bagi para jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji dengan penuh ketulusan, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan manasik haji dengan sempurna, kemudian menjaga kemabruran haji setelah kita pulang dari tanah suci. Tapi rahmatullah, indikator mabrur ini yang barangkali juga perlu kita pahami bersama ya. Bahwa mabrur itu tadi ditentukan oleh bukan hanya pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Di ujung sana juga ditentukan seperti apa kita ketika menyiapkan diri sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi sebelum haji, kemudian pada saat kita melaksanakan haji, dan tentu juga adalah setelah kita melaksanakan ibadah haji, ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana konsistensi kita untuk menjaga kemabruran haji ini, gitu, ya. Sampai Allah menjemput kita, ya, berjumpa dengan Allah, ya, di akhir hayat kita. Nah, karena itu mabrurnya haji kita, ya, ini adalah satu karunia, prestasi yang harus kita pertahankan, gitu. Yang tidak boleh kemudian setelah kita meraihnya, ya, kita melepas kembali dan kita biarkan begitu saja tanpa pernah memelihara dan menjaganya. Nah, apa yang dimaksud dengan haji mabrur sebelum haji? Jadi indikator haji yang mabrur itu sebelum kita berhaji, yang pertama adalah meluruskan niat. Bahwa kita berhaji itu bukan karena ingin mencari sensasi atau mencari semacam identitas, tapi meluruskan niat semata-mata adalah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Memurnikan niat kita, ya. Bahwa kita berangkat haji itu bukan karena ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji gitu, Bu Haja, atau ingin mendapatkan status sosial yang lebih prestisius di hadapan masyarakat gitu. Maka itu bukan, ya, menjadi tujuan kita. Tapi menjaga, meluruskan niat niat yang ikhlas, ya. Ini akan menentukan juga kemabruran haji kita. Kemudian yang kedua adalah yang paling sensitif adalah kita harus memastikan ketika kita berangkat haji dan umroh itu bahwa dana yang kita gunakan dana yang halal, bukan dana yang syubhat apalagi haram gitu. Karena sungguhnya, ya, betapapun ini adalah ibadah, ya, yang kita laksanakan, tapi ketika kemudian menyangkut ketidakhalalan dana yang kita gunakan itu, maka tentu ini tidak akan kita mendapatkan predikat mabrur, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bekal ilmu tentang manasik haji. Ini juga akan menentukan. Jadi pemahaman kita tentang bagaimana tata cara syariat melaksanakan ibadah haji, ini juga akan menentukan kemabruran haji kita. Nah, salah satu memang yang sering kita temukan, ya, terutama di jamaah haji Indonesia itu, jadi kurangnya pemahaman yang utuh tentang manasik haji gitu. Ya. Barangkali karena semangat melaksanakan ibadah haji, ya, kemudian tidak sungguh-sungguh belajar bagaimana tentang tata cara manasik haji ini gitu. Ini juga akan menjadikan banyak persoalan ketika kita melaksanakan ibadah haji itu. Nah, karenanya mungkin ke depan kita akan uh, dengan otoritas Kementerian Haji yang sudah ada ini, ya, kalau kita bandingkan misalnya di Malaysia itu, jadi orang yang berangkat haji itu adalah orang yang punya standar, jadi atau dia sudah punya sertifikasi berupa pemahaman ilmu, ya, bekal tentang manasik haji, ya,
yang dianggap sudah mumpuni gitu. Nah, ini penting bagi kita bersama untuk meraih predikat mabrur ini, maka juga tentukan dengan sejauh mana pemahaman kita mengilmui tentang manasik haji dengan baik. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki hubungan sosial. Maka harapan kita sebelum berangkat ibadah haji itu, ya, kalau misalnya kita punya hutang, ya, maka harus dilunasi. Jangan sampai kemudian kita berangkat haji, ya, tapi kita masih ada tanggungan hutang. Maka tentu ini akan menjadi persoalan gitu. Ya, terutama orang yang punya piutang tentu tidak ikhlas. Ya, ini berangkat haji tapi ya, ternyata ya ini hutangnya belum lunasi gitu. Nah, menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita, terutama keluarga dekat kita. Ya. Kalau kita mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan, kekhilafan, ya, hanya esensi kita sebelum berangkat haji untuk pamitan adalah minta doa. Dan kedua adalah minta maaf agar diikhlaskan, diridhoi segala kesalahan kita gitu. Ya. Jadi memperbaiki hubungan sosial. Kemudian yang kelima, ini yang sebelum haji ya. Kemudian menyangkut tentang kemabruran ketika kita melaksanakan ibadah haji. Maka yang menentukan mabrur haji kita pada saat melaksanakan ibadah haji adalah bagaimana kita kemudian mampu mengaplikasikan manasik haji yang sudah kita ilmi dan kita pahami itu. Dan saya yakin para jamaah haji eh, di bawah Kementerian Agama juga memberikan bimbingan yang intensif tentang bagaimana manasik haji ini. Bahkan saya yakin Bapak Ibu juga sebagian besar mengikuti bimbingan haji lewat secara khusus gitu ya. Kelompok bimbingan ibadah haji. Untuk apa? Ya agar harapan kita juga bisa menyempurnakan manasik haji kita pada saat kita melaksanakan haji. Sehingga ini akan menentukan juga kemabruran haji kita. Kemudian kita berbekal takwa. Ini yang paling penting gitu. Nah, salah satu ungkapan Allah, perintah Allah tentang bagaimana kita harus berbekal dengan bekal takwa, ini adalah seruan Allah, wasiat Allah terkait dengan ibadah haji. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ini berkaitan dengan haji. Al-hajju asyurun ma'lumat. Faman farada fihinna ya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji pada waktu yang Allah sudah tentukan itu, maka tidak boleh kemudian ada rafath, ya, berkata yang kotor, ya, termasuk juga uh, wala jidala, ya, tidak berbantah-bantahan atau berkonflik dan sebagainya gitu. Bekal takwa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga akhlak. Jadi ibadah haji adalah ibadah kita bertemu dengan berbagai latar belakang sosiokultur yang berbeda gitu. Tapi kita meyakini bahwa kita bertemu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana tidak ada namanya orang yang dibedakan status sosialnya gitu. Tapi ibadah haji mengajarkan kepada kita tentang kesetaraan, bahwa kita di depan Allah sama. Jadi di sana tidak ada pejabat, ya. Tidak ada juga orang biasa gitu. Tapi kita semua adalah hamba Allah. Maka yang membedakan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam ibadah haji kita diajarkan untuk menjaga akhlak, ya. Yang mungkin perbedaan budaya, ya, kebiasaan, ya, itu akan buat kita shock gitu. Melihat tata cara orang yang berbeda dan sebagainya. Ya, saat melaksanakan haji. Nah, ini yang penting juga. Ya akan menentukan bagaimana kemampuan haji kita. Ya. Ya. Nah, salah satu kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya, itu adalah kalimat yang kita temukan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dalam surah Al-Baqarah 197 ini. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian kata Allah, karena sebenarnya sebaik bekal adalah bekal takwa. Ya. Karena sebenarnya inilah bekal terbaik. Ya. Jadi bekal takwa ini adalah bekal yang dimiliki oleh para jamaah haji yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Inilah yang dibuktikan oleh semua jamaah haji.
bahwa ketundukan kepatuhan ya, dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik ya. Ini adalah simbol ketaatan yang sempurna ya, yang totalitas ya. Dan Allah kemudian menegaskan bahwa takwa itulah menjadi bekal terbaik kita. Nah, kenapa Allah kemudian menyatakan bahwa bekal takwa itu bekal yang terbaik bagi kita? Kaitan dengan ibadah haji gitu. Ya. Karena haji adalah sebuah simbolisasi ketaatan yang simbolik yang kita memang membutuhkan bekal ini. Ya. Dan haji itu adalah salah satu momentumnya. Dan setelah itu yang penting bagaimana kemudian kita menjaga spirit takwa ini menjadi bekal sepanjang hidup kita. Jadi spirit takwa inilah yang kita dapatkan dari ibadah haji itu, yang semestinya memang harus kita bawa setelahnya sebagai bekal kehidupan kita. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itulah adalah takwa. Takwa adalah pakaian terbaik yang harus kita kenakan. Bukan hanya pada saat kita melaksanakan ibadah haji, tapi yang penting adalah bagaimana ya, setelah kita kembali dari melaksanakan ibadah haji itu. Nah, bagaimana menjaga kemakburan haji setelah kita pulang dari tanah suci ini yang barangkali juga perlu kita diskusikan bersama. Ya. Mohon maaf, sehari saya sampai jam berapa ya? Saya akan percepat ya. Ya, sampai 21.00 selesainya, tapi kurang lebih setengah jam sebelum selesai tanya jawab, Ustaz. Oke, sekarang sudah jam 20.28 ya. Bagaimana menjaga kemakburan haji? Ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita gitu. Karena bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan kesempatan meraih predikat haji mabrur itu ya. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, pada saat kita melaksanakan ibadah haji, ya, maka yang paling krusial juga adalah bagaimana kita mempertahankan predikat mabrur hajinya kita ini ya, setelah kita kembali dari tanah suci. Karena kalau misalnya prosesi sebelum kita melaksanakan ibadah haji, kita sedang menemukan momentum-momentum spiritual yang sangat baik dalam diri kita. Ya. Tidak orang berangkat haji itu semuanya mental spiritualnya gitu. Bekal-bekal ruhiyahnya yang sangat sempurna. Sehingga orang yang berangkat haji digambarkan seolah-olah dia sedang berjalan menuju peristirahatan terakhirnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ada kondisi spiritual yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian dalam kondisi kita sedang di tanah suci gitu. Ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, ada di Baitullah, ada di Multazam, ada di Raudhah, gitu, di Masjid Nabawi, di tempat-tempat masyair, ya. Maka ini adalah suasana yang tentu akan menumbuhkan ya, suasana ruhiyah, spiritualitas yang sangat kental. Gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mempertahankan suasana spiritualitas yang sangat baik dan prima itu ya, ketika kita sudah kembali dari tanah suci. Ini memang salah satu tantangan yang tidak mudah untuk bagaimana kita menjaga kemakburan haji itu gitu. Sehingga memang penting kita untuk bagaimana saling mengingatkan gitu, agar saling menjaga bagaimana agar predikat mabrur ini betul-betul bisa kita pertahankan gitu. Betul kita jaga. Nah, apa indikator mabrurnya haji kita setelah kita melaksanakan ibadah haji atau setelah kita pulang dari tanah suci gitu. Ya. Maka yang pertama indikator mabrur itu adalah kita terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi spirit semangat kita yang sudah kita dapatkan dari ya, ibadah haji, umroh di tanah suci Makkah Madinah itu ya, kita mendapatkan sentuhan spiritualitas yang sangat kental gitu. Maka ini perlu kita hadirkan kembali semangat ibadah kita, termasuk juga semangat semangat ibadah yang lainnya gitu. Bagaimana kita menjaga misalnya sholat 5 waktu di Haram atau di Madinah gitu. Termasuk juga bagaimana merasakan suasana-suasana yang begitu indah di tempat-tempat suci itu ya, dengan berbagai keutamaan beribadah di dalamnya gitu. Ya. Maka setelah kita pulang dari haji, ini adalah salah satu semangat yang harus
kita jaga gitu. Maka salah satu cara kita adalah meningkatkan ibadah. Seperti misalnya tepat waktu. Ini salah satu indikator ya. Bagaimana kita menjaga spirit ibadah kita itu. Jangan sampai kemudian setelah kita pulang dari haji, ya, kemudian sholat ibadahnya ya, terbengkalai gitu. Atau bahkan ada sholat yang bolong-bolong gitu. Maka ini tentu ya, sangat miris gitu. Tapi salah satu yang perlu kita upayakan setelah kita ya, melaksanakan ibadah haji itu adalah ya, bagaimana menjaga spirit semangat ya, untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah yang rutin ya, seperti sholat 5 waktu tadi ya, termasuk juga mungkin semangat kita bersedekah ya. Saya yakin ya, di tanah suci juga Bapak Ibu yang berhaji itu ya, kemarin saya lihat di komunitasnya haji apa namanya bimbingannya Pak Haji Hari itu mengumpulkan dana untuk bagaimana membagi-bagi makanan dan sebagainya gitu Jumat Berkah, atau mungkin ada yang wakaf Quran dan sebagainya saling berbagi gitu. Itu kan kenikmatan yang luar biasa kita rasakan gitu, berlomba-lomba dalam ya, berbagi gitu. Nah, suasana ini juga perlu kita hadirkan dan kita jaga ya, setelah kita pulang dari tanah suci. Dan termasuk juga adalah ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat tahajud ya, qiyamul lail ya, di waktu malam, minimal witir yang kita jaga gitu. Termasuk juga semangat kita untuk ibadah puasa sunnah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, indikator mabrur setelah kita pulang dari tanah suci adalah adanya perubahan akhlak yang lebih baik ya. Kita akan menjaga diri untuk menjadi lebih jujur ya. Kemudian menjaga pandangan ya, menjaga akhlak ya, termasuk juga lisan dan sebagainya gitu. Kita menjadi lebih lembut, lebih sabar dengan keluarga kita ya. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa lebih adil kepada diri kita dan orang lain gitu ya. Tidak ada perubahan akhlak yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Ini yang kita harapkan gitu. Karena dengan status haji yang sudah kita laksanakan itu, ya, maka ada tuntutan bagaimana kemudian kita menjaga ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan manusia gitu. Dan bisa kita tunjukkan bahwa dengan ibadah haji itu kita akan ada perubahan menjadi lebih baik dari sisi akhlak kita. Gitu. Kemudian ketiga adalah meninggalkan dosa dan maksiat yang dulu mungkin jadi kebiasaan yang kita anggap remeh gitu. Nah, salah satu indikator haji mabrur setelah kita pulang dari tanah suci adalah bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu pernah kita laksanakan itu, ya, pernah kita lakukan, ya, itu kita tinggalkan. Ya, komitmen untuk bagaimana meninggalkan dosa-dosa kecil, apalagi yang besar gitu. Kebiasaan-kebiasaan menyanyikan waktu dan sebagainya, ya, lago, ini juga perlu kita tinggalkan. Jadi mengurangi kesia-siaan dalam waktu kita dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mudah berupaya komitmen untuk mengisi waktu-waktu yang kita miliki itu menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan amal soleh. Ya. Kemudian yang keempat adalah menjadi teladan di lingkungan. Dan ini yang mungkin tidak ringan ya. Bahwa salah satu beban moral bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji adalah bisa menjadi teladan di lingkungannya. Ya. Minimal dia harus hadir di masjid lebih awal, ya, istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu, gitu. Mengajak orang untuk bersama-sama misalnya memakmurkan masjid, menghidupkan taklim misalnya di masjid lingkungan kita gitu. Ya. Jadi mengajak bagaimana agar kebaikan-kebaikan itu semakin tumbuh ya, di lingkungan kita gitu. Ya. Jadi menjadi teladan baik bagi diri kita, keluarga kita, ya, dan juga lingkungan masyarakat kita atau mungkin lingkungan terkecil kita di mana kita beraktivitas ya, setiap hari ya, seperti di kantor dan sebagainya. Nah, ini memang hal-hal yang eh, memang tidak mudah untuk kita wujudkan, tapi kita perlu upayakan. Niat, azam ini yang kita perlukan gitu. Karena memang salah satu tadi itu ya, moral dan tanggung jawab moral kita ya, yang sudah melaksanakan ibadah haji itulah ya, bagaimana tadi kita mampu menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Baik secara kapasitas ya kita mengukur diri kita atau bisa juga diukur oleh orang lain ya, ya di luar diri kita. Ya.
lingkungan kita. Haji bukan akhir ibadah, tapi awal dari kehidupan baru yang lebih bertakwa. Nah ini, jadi Bapak rahmatullah, yang perlu kita pahami bahwa jadi haji yang kita laksanakan itu bukan akhir dari ibadah kita. Karena kita anggap bahwa ibadah haji adalah puncak rukun Islam yang kelima, ya. Kemudian kita merasa sudah sempurna agama kita, ya. Sudah sempurna rukun Islam kita, ya. Kemudian kita merasa cukup dan puas, ya. Lalu kemudian kita mengabaikan, ya, ibadah-ibadah dan tidak kemudian merasa perlu menjaga bagaimana kata mabrur ini kita hadirkan dalam keseharian kita. Jadi haji bukan akhir ibadah, tapi awal dari kehidupan baru yang lebih bertakwa. Nah, karena itu transformasi hidup setelah haji ini adalah sesuatu yang perlu kita wujudkan, ya. Nah, apa indikasinya, ya? Ibadah kita semakin meningkat, ya. Kemudian semangat kita untuk meninggalkan maksiat dan dosa tadi, ya. Menjadi orang yang lebih ikhlas, tulus gitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak lagi mengharapkan penilaian dari manusia, ya. Kita yakin, ya, Allah yang lebih berhak menilai. Betapapun orang tidak menghargai, betapapun orang mungkin tidak merayakan gitu. Tapi kita yakin bahwa setiap kebaikan yang kita laksanakan itu, ya, Allah pasti akan membalasnya. Dan Allah yang berhak, yang punya otoritas untuk memberikan hadiah, ganjaran, ya, dengan kebaikan yang kita lakukan. Betapapun tidak ada orang yang mengetahui. Dan kemudian yang kedua adalah yang keempat, menjadikan diri kita akhlaknya semakin baik, ya. Haji mabrur menciptakan siklus berkelanjutan dari perbaikan spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini jadi memaknai eh, haji mabrur, menjaga setelah kita pulang di tanah suci itu ada transformasi hidup yang harus kita jaga. Dan ini menjadi salah satu amanah, ya, dan juga tanggung jawab kita. Dan harapan kita ini juga akan menjadi eh, semangat kita untuk terus menjaga, ya, kemabruran haji yang sudah kita raih, ya, setelah kita dari tanah suci tadi gitu, ya. Nah, karena itu jangan sekalian berbahagia Bapak Ibu, haji mabrur adalah ini prestasi tertinggi, ya, puncak pencapaian dari ibadah haji kita gitu. Inilah tugas kita untuk kita pertahankan, gitu. Jangan sampai kemudian prestasi yang gemilang, prestasi yang sangat luar biasa ini, ya, kita biarkan berlalu begitu saja, ya. Nah, karenanya mempertahankan ini kata kuncinya gitu. Bagaimana mempertahankan kemabruran haji kita, ya, setelah pulang dari tanah suci, ya, ini menjadi tugas berat kita, ya. Nah, kalau belajar dari beberapa kearifan lokal, saya kebetulan orang Lombok, suku Sasak, ya. Ada salah satu tradisi yang sangat positif, ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah berhaji, ya, di Lombok atau mungkin di Sumbawa, di Bima itu, ya, di NTB itu. Jadi mereka semacam ada peraturan tidak tertulis gitu. Jadi mereka yang sudah haji itu setiap hari akan mengenakan kopiah haji minimal itu dengan sorbannya biasanya gitu. Dan mereka juga ketika sudah haji itu akan ditempatkan satu sosialnya berbeda gitu. Jadi mereka akan diberikan privilege yang lebih dibandingkan dengan masyarakat biasa gitu. Dan juga tanggung jawabnya adalah orang yang sudah berhaji itu dia kalau Jumatan harus hadir lebih awal di sop depan gitu, ya. Sehingga tidak ada misalnya orang haji berjubah kemudian sopnya di belakang gitu. Nah ini juga salah satu cara menjaga kemabruran haji gitu. Jadi bagaimana kopiah haji itu kemudian tidak pernah lepas, ya. Dan itu menjadi kontrol sosial gitu. Ya minimal orang yang sudah haji itu tidak kemudian mudah berbuat maksiat atau dosa karena memang ada kopiah haji di kepalanya. Ada sorban gitu. Nah, ini adalah simbol, eh, jadi simbol haji mabrur. Mungkin di beberapa tempat daerah lain juga memiliki tradisi atau karya lokal yang sama gitu. Nah, termasuk mungkin kalau di Sumatera itu di Padang dan sebagainya gitu. Ada istilah penyebutan haji dan sebagainya atau hajah bu hajah, ya. Ini kan sebenarnya salah satu tradisi yang kemudian disematkan bagi orang sudah berhaji itu gelar haji atau hajahnya.
sebagai tanggung jawab moral ya, yang harus memang dipertahankan gitu ya. Yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Karena sudah berhaji itu minimal menjaga predikat hajinya. Nah, ini tentu adalah salah satu eh, cara kita ya yang positif ya, yang kita temukan di berbagai daerah itu ya, dalam rangka menjaga kemakburan haji setelah pulang dari tanah suci gitu. Ya. Nah, barangkali kalau kita di Jawa ini memang bahkan pakai gelar pun ya mungkin tidak semua orang ya mungkin apa namanya merasa familiar gitu atau bahkan memakai kopiah haji gitu ya. Tapi di beberapa daerah itu justru itu menjadi salah satu kearifan lokal ya, sebagai simbol bahwa mereka dituntut untuk menjaga kemakburan hajinya setelah pulang dari tanah suci gitu. Haji mabrur adalah perjalanan seumur hidup, bukan hanya 40 hari di tanah suci. Nah, karena itu tugas dan tanggung jawab berat kita adalah bagaimana kemudian berproses terus-menerus ya. Setelah kita pulang dari tanah suci itu ya 40 hari ya, dicas di sana spiritualitasnya gitu. Maka haji mabrur adalah perjalanan seumur hidup yang harus kita jaga. 40 hari pelaksanaan ibadah haji adalah spirit kita mendapatkan ya, semangat dan juga mendapatkan motivasi tentang bagaimana mempertahankan ketundukan, semangat kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus harus kita nyalakan ya sepanjang hidup kita. Kemudian sisi terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin mengajak kita untuk mencoba melihat ada beberapa kisah-kisah para salafus soleh tentang bagaimana mereka menjaga haji mabrur dalam hidup mereka setelah mereka pulang dari tanah suci. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang bagaimana manasik haji ketika melaksanakannya gitu. Termasuk juga bagaimana persiapan mereka sebelum melaksanakan ibadah haji gitu. Dan yang lebih istimewa adalah bagaimana cara mereka menjaga predikat mabrur haji yang sudah mereka dapatkan itu ya dengan penuh kesungguhan gitu. Nah, harapan kita bisa belajar dari semangat mereka gitu ya. Yang pertama adalah misalnya Abdullah bin Umar. Beliau takut amal tidak terima. Jadi berapapun dia menganggap bahwa ya banyak amal yang bisa dilakukan gitu. Ya. Sahabat Nabi yang sangat takut hajinya tidak diterima. Ini Ibnu Umar ya. Jadi sahabat Rasulullah SAW, salah satu sahabat Rasulullah Ibnu Umar ini ya, beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang sangat takut ketika amalnya tidak diterima. Dia merasa khawatir. Sehingga dia bersungguh-sungguh untuk bagaimana menyempurnakan setiap ibadah dan amal yang dilaksanakan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam konteks ibadah haji ini ya. Nah, sehingga setelah pulang dari ibadah haji belum perbanyak amal, menjauhi maksiat, menjaga lidah serta pergaulannya. Nah, ini mungkin salah satu juga yang perlu kita bisa contoh dari salah satu sahabat Rasulullah ini, ya, Abdullah bin Umar. Jadi menjaga circle-nya gitu. Barangkali kalau dulu banyak circle-nya bertemu dengan orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setelah pulang dari haji itu semestinya memang kita memperbaiki circle-circle gitu. Karena memang salah satu pengaruh besar dalam hidup kita adalah siapa di antara kita, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita ya, eh, apa namanya berinteraksi dan sebagainya. Ini penting ya. Nah, kata Ibnu Umar yang sangat terkenal, seandainya aku tahu bahwa satu saja amalanku diterima oleh Allah, ya, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi memang dia yakin ya bahwa dia tidak bisa memastikan amalnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dia punya semangat yang sangat kuat untuk terus beramal soleh. Terutama ketika sudah melaksanakan ibadah haji, ya, sepulangnya itu dia akan semakin menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajarannya adalah haji mabrur, ya, menurut Abdullah bin Umar itu adalah awal kehidupan bertakwa, ya, bukan akhir dari ibadah. Jadi barangkali juga yang penting
kita dapat pelajaran dari beliau ya. Jadi bagaimana kemudian justru setelah pulang dari haji itu ya ketaatannya semakin baik, akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin meningkat gitu. Nah, termasuk juga bahwa eh, hari-harinya diisi dengan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal Hasan Al-Basri, seorang imam besar. Bagaimana beliau setelah melaksanakan ibadah haji. Bagaimana beliau menjaga predikat mabrur setelah hajinya gitu. Kata beliau, haji yang mabrur adalah yang kembali dan menjauhi dunia dan hatinya penuh dengan kerinduan kepada akhirat. Ini salah satu yang luar biasa dari Imam Hasan Basri ini gitu. Jadi beliau memahami bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang menjadi pintu kemudian kita menyiapkan diri untuk bagaimana menatap akhirat itu dengan lebih sungguh-sungguh ya. Atau bahkan kaki kita pijakkan lebih kuat untuk bersiap menuju akhirat. Karena spirit ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah dalam ibadah haji itu sulit akan kemudian kita raih ya, kecuali dengan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan haji mabrur adalah yang kembali dan menjauhi dunia. Jadi beliau lebih kemudian memprioritaskan untuk bagaimana menyiapkan akhirat yang lebih baik ya dibandingkan dengan sekedar dunia yang barangkali sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita gitu. Haji itu bukan hanya berjalan jauh dan meninggikan suara, tapi haji adalah meninggalkan dosa setelah itu. Ini ungkapan dari Hasan Al-Basri. Jadi beliau memaknai bahwa setelah haji itu adalah bagaimana kesungguhan kita untuk lebih kuat lagi berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Karena sungguhnya haji itu bukan sekedar melakukan traveling ya, perjalanan yang jauh. Tapi haji adalah bagaimana kita punya semangat yang kuat dan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa setelah itu. Inilah Hasan Al-Basri. Boleh mendekatkan bahwa kemabruran haji terlihat setelah pulang. Apakah seorang lebih dekat kepada Allah atau kembali kepada kemaksiatan. Nah ini mungkin tantangannya juga gitu. Karena banyak juga orang yang setelah haji justru ya lebih nakal gitu. Ya. Justru ada orang yang setelah melaksanakan ibadah haji ya just menabung berbagai banyak macam perbuatan dosa dan maksiat gitu. Maka ini tentu jauh dari predikat sebagai haji mabrur gitu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini salah satu ya, eh, pemimpin yang sangat terkenal setelah Khulafaur Rasyidin ya. Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau memaknai bahwa bagaimana menjaga mabrur haji setelah haji itu adalah ya, beliau mengatakan mengurangi kemewahan dan hidup zuhud. Jadi beliau bagaimana kemudian menjadikan dirinya ya lebih menatap akhirat dengan lebih jelas. Sehingga dunia ini ibaratnya adalah ya eh, kenikmatan yang sebenarnya akan ditinggalkan. Sehingga dunia ini dengan segala kenikmatannya pasti akan kita tanggalkan ya. Sedangkan akhir adalah tempat tinggal kita yang sungguhnya. Dan itulah sebabnya Umar bin Abdul Aziz salah satu perubahan besarnya setelah haji adalah bagaimana menata hidupnya semakin lebih zuhud ya. Jadi zuhud bukan berarti tidak butuh dunia ya, tapi beliau menggenggam dunia itu ya tidak masuk ke dalam hatinya, tapi dalam genggamannya gitu. Dia yang mengendalikan. Ya. Jadi bukan dunia yang mengendalikan. Menegakkan keadilan dengan tegas. Ini salah satu juga prinsip yang dipegang oleh Umar bin Alus ketika memimpin itu gitu ya. Beliau memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa. Ya. Adil kepada dirinya gitu. Jadi beliau ketika memerintahkan kepada bawahannya untuk tidak menggunakan fasilitas negara gitu ya, maka dia mencontohkan lebih dulu gitu. Nah termasuk juga menegakkan hukum dengan semestinya. Nah termasuk juga mengembalikan hak-hak warga negaranya ya rakyatnya ya, ya, yang menyangkut tentang hak masyarakat atau rakyatnya dari negara ya, yang dia pimpin itu seperti misalnya eh, mustahik zakat ya. Ya. Nah, karena dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz ya,
Jadi hampir semua orang menjadi muzaki gitu. Karena memang boleh bagaimana pemberdayaan zakat itu mampu beliau wujudkan sehingga perekonomian masyarakat pada zaman beliau ya, sangat makmur gitu. Nah, pelajaran yang kita ambil dari sosok Umar bin Abdul Aziz ya, Haji Mabrur mendorong perbaikan amal sosial dan keadilan. Tidak hanya pribadi tapi juga tanggung jawab sosial, tanggung jawab publik, tanggung jawab keumatan. Jadi beliau menjadikan dirinya, mengabdikan dirinya lebih besar lagi bagaimana pengabdian kepada umat ya, dengan totalitas untuk memberikan kontribusi ya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya ya. Ini beliau lakukan setelah pulang dari haji sebagai cara beliau untuk bagaimana menjaga kemakmuran haji beliau. Nah, kemudian Ibrahim bin Adam beliau mengatakan begini, aku tidak tahu, aku hanya berharap. Tapi andai aku tahu bahwa Allah menerimanya, aku tak ingin apa-apa lagi dari dunia ini. Ini salah satu ungkapan dari Ibrahim bin Adam mengatakan beliau sangat berharap bahwa ibadah yang dia lakukan itu ya, adalah ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak tahu, aku hanya berharap. Tapi andai aku tahu bahwa Allah menerimanya, ya, aku tak ingin apa-apa lagi dari dunia ini. Jadi dengan mengharapkan rahmat ridha Allah itulah yang diinginkan dan itulah menjadi kekayaan yang paling berharga bagi dirinya ya, yang tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Ketika ditanya apakah hajinya mabrur, Ibrahim bin Adam menangis. Rasa khauf atau takut tidak diterima dan harapan besar adalah sikap utama para salaf setelah menunaikan ibadah haji. Ini yang barangkali perlu kita contoh juga ya. Jadi tidak merasa pede kemudian seolah-olah ibadah kita pasti diterima gitu. Pengorbanan kita ya diterima Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Tapi rasa khawatir, khauf dan roja ini menjadi salah satu sikap ya, para salafus saleh. Ya. Nah, yang terakhir ini barangkali dari beberapa pesan ulama salaf yang sudah kita dengarkan tadi sebagai konklusinya gitu. Haji bukan akhir. Haji adalah awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam dan berkelanjutan. Kemudian amal nyata. Kemakburan haji dibuktikan melalui perubahan nyata dalam perilaku dan akhlak. Ini yang perlu kita buktikan gitu. Bahwa kita yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, yang sudah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah gitu. Maka salah satu ciri dan tips kita untuk menjaga kemakburan haji itu adalah membuktikan lewat perubahan perilaku dan juga akhlak kita yang semakin lebih baik ya. Akhlak kepada sesama, akhlak kepada Allah lebih lagi gitu. Akhlak kepada keluarga kita, anak istri kita ya, termasuk perilaku kita pada orang di sekitar kita. Kemudian rendah hati ya, tidak sombong, orang baik ya. Ini salah satu ciri dan juga cara kita untuk menjaga haji yang mabrur itu gitu. Karena orang yang tinggi hati itu merasa lebih baik dari yang lain, maka ini akan mudah menghapus amal kita ya. Karena sungguhnya iblis itu mengajarkan tentang kesombongan ya. Bahwa betapa iblis divonis Allah menjadi makhluk terkutuk dan tersesat itu karena ya, punya karakter sombong, takabur, merasa lebih baik dari yang lain ya. Maka rendah hati adalah sikap yang paling bijaksana, terutama bagi kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai kemudian karena gelar haji atau haji yang sudah kita peroleh lewat ibadah haji yang kita laksanakan ya, dengan pengorbanan tadi ya, kita menganggap bahwa diri kita lebih baik atau lebih mulia daripada orang lain gitu. Ya. Ini barangkali beberapa Allah ya. Tadi juga sudah indikator haji mabrur ya, termasuk juga tips menjaganya. Saya mungkin langsung di sini ya. Haji mabrur tips menjaganya mungkin satu saja saya tekankan ya. Ini karena waktunya juga tinggal 5 menit. Berkaitan dengan tips ini kata kuncinya. Bagaimana cara kita menjaga
agar predikat mabrur ini bisa terjaga dan kita pertahankan. Ini prestasi yang sangat gemilang yang sudah kita raih di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab moral kita adalah bagaimana prestasi ini kemudian kita pegang, ya. Ibarat juara bertahan itu tidak boleh kemudian lepas kembali gitu. Maka satu kata yang bisa mewakili dari semua, ya, untuk bagaimana kita langkah-langkah untuk menjaga haji mabrur adalah, ya, istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata kuncinya gitu. Ya. Walaupun memang saya jelaskan nanti ada 10, tapi intinya di sini gitu. Ya. Bahwa tip cara agar kita mampu menjaga, merawat kemabruran haji kita, ya, maka caranya adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah inilah satu kata yang memang mudah kita ucapkan, tapi terkadang memang berat dan sulit untuk kita wujudkan. Ya. Itulah sebabnya istiqomah itu mahal. Kenapa? Karena Allah memilih di antara hamba yang diberikan taufik untuk bisa istiqomah dalam amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nikmat yang paling besar, ya. Nikmat taufik, nikmat hidayah, ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah. Ya, dalam bentuk rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya dan juga sebuah kenikmatan yang tidak mampu terbeli walau dengan emas penuh bumi. Karena itu kita perlu menunjukkan kesungguhan azam kita, ya. Jadi bagaimana agar istiqomah. Jadi ketaatan yang sudah mampu kita ukir, yang kita raih, kita wujudkan dalam ibadah haji, ya, secara simbolik. Bagaimana ketaatan itu sudah kita deklarasikan di hadapan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik, ya. Jadi ketundukan kepatuhan itu, ya, maka inilah prestasi yang perlu kita jaga dengan istiqomah. Dan orang istiqomah itulah yang mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, taufik, ya. Ini nikmat yang tidak ada bandingannya dengan segala nikmat yang, ya, kita miliki. Jadi ini termasuk juga eh, nikmat hidayah dan taufik untuk bisa istiqomah. Ya. Istiqomah dari rezeki. Ini kata At-Tabari ketika menafsirkan satu ayat tentang istiqomah itu. Ya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Innalladzina naqalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya. Maka tidak ada orang yang sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah kecuali dia harus istiqomah dalam keimanan itu sampai dia berjumpa dengan Allah dengan membawa imannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apabila Hasan Al-Basri rahimahullah membaca ayat ini, beliau berdoa, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, berikanlah kami rezeki berupa keistiqomahan. Jadi salah satu doa yang perlu kita baca kepada Allah adalah dimudahkan agar istiqomah dalam amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Jadi kata Rasulullah, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Karamah. Jadi al-istiqomah, melaksanakan amal istiqomah walaupun sedikit itu lebih baik dibandingkan dengan kita melaksanakan amal yang banyak tapi kemudian tidak istiqomah. Dan karenanya semoga Allah berikan kita juga kekuatan, kemampuan, dibimbing untuk bisa istiqomah. Inilah salah satu doa yang perlu kita minta juga kepada Allah agar istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Nah, memang istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat, ya. Nah, yang terakhir ada satu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tentang bagaimana kita agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cara dan jalan agar kita bisa menjaga mabrur haji kita ini, ya, setelah kita melaksanakan ibadah haji. Di ayat 153 surat Al-An'am itu Allah berwasiat dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kalian keluar dari jalanku yang lurus ini, kemudian kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku yang lurus ini. Karena ketika kalian meninggalkan jalanku yang lurus, ikut jalan yang banyak menyesatkan itu, gitu. Karena jalan Allah yang lurus cuma satu. Sedangkan jalan-jalan yang lain itu ada jalan yang menyesatkan, yang menipu. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka kalian akan bercerai-berai. Kalian akan semakin jauh dari jalan yang lurus, kata Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat, inilah perintah yang aku wasiatkan kepada kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah wasiat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, kita menapaki jalan lurus yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Jalan lurus yang terus kita minta kepada Allah 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena semoga dengan ketaatan kita kepada Allah, ya, dan istiqomah untuk menjalani ketaatan kepadanya, ya, inilah cara kita untuk bisa meraih dan mempertahankan serta menjaga predikat mabrurnya haji kita, ya, sehingga kita tidak berjumpa dengan Allah kecuali kecuali dalam membawa juga, ya, kemabruran haji kita, ya, berjumpa dengan Allah dalam kondisi menunjukkan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, barangkali ini yang dapat sampaikan. Insya Allah tip-tip yang lainnya nanti bisa, intinya di sini, ya. Ya, yang lainnya itu nanti insya Allah sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ya. Kalau masih ada waktu untuk kita diskusi bersama, ya, eh, kita akan memanfaatkan waktu sampai sekitar setengah jam ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Sukri Nur Salim atas paparannya. Masya Allah, komprehensi lengkap. Ya, 1 jam, hampir 1 jam setengah gitu. Nggak ada masalah karena memang ini sesuatu yang amat penting. Tujuan kita berhaji ya untuk menjadi haji yang mabrur gitu ya. Bukan sekedar kita punya title sosial di depan nama kita ditambahkan huruf H gitu ya. Atau HJ untuk perempuan. Bukan semata untuk itu. Kiai Sukri, karena biasanya kalau overtime semacam ini, kami memberikan sedikit kelonggaran. Nanti kita bisa akhiri di pukul 21:15 gitu ya. Maka kali ini mungkin kami tidak membuka sesi pertanyaan secara langsung. Bapak Ibu tinggalkan saja pertanyaan di kolom chat. Mungkin share screen-nya bisa diakhiri ya, biar fokus Oh ya, kembali. Ya. Di close dulu bisa? Ya, baik siap. Baik, saya cek di kolom chat ada pertanyaan pertama dari Bu Reni, tapi rasanya ini tidak secara langsung terkait dengan topik kita malam ini, tapi nggak apa-apa dijawab singkat-singkat aja. Izin bertanya, bila saat wukuf lanjut lempar jumroh, kita masih dalam kondisi haid, apakah ada batas waktu untuk tawaf ifadah? Karena yang saya pahami, kalau wukuf dan lempar jumroh tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar atau haid, tetapi berbeda dengan tawaf ifadah. Apakah ada batas waktu untuk pelaksanaan tawaf ifadah? Monggo Yai. ini tema fikihnya kemarin sudah dibahas saat ini, ya, siapa? Saat Niman sebelumnya, Eh, atau untuk tema fikih Ya, tema fikih. masih ada sisi berikutnya. Ya, tema fikih ibadah sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa narasumber gitu ya. Pada intinya sejatinya tafadhol itu tidak ada batas waktu kecuali kita dibatasi oleh waktu harus pulang ke tanah air. Kalau gelombang satu atau kalau gelombang dua ya dibatasi pergerakan kita lanjut ke Madinah. Jadi mohon izin merespon saja langsung gitu ya. Pertanyaan Bu Reni, tawaf ifadah itu tidak ada batasannya. Prinsipnya adalah harus ditunaikan setelah suci, ya, bersih dari hadas besar, hadas kecil, dan sebelum pulang ke tanah air,
dan sebelum geser ke Madinah. Artinya tawaf ifadah dilaksanakan sebelum tawaf wada. Waktunya bebas, gitu ya. Berikutnya pertanyaan dari Bu Ferry di Bandung. Ibadah haji jika disamakan dengan jihad, apakah jika kita meninggal saat melaksanakan prosesi haji berarti masuk kategori mati syahid? Monggo, Yai. Ya, itulah salah satu keistimewaan orang yang berhaji itu ya. Yang dikatakan sebagai ibadah yang setara dengan jihad ya. Karena dalam segi ketulusan ya, totalitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka orang yang mati ketika berhaji itu adalah fisabilillah gitu. Ini termasuk juga eh, yang dikatakan mati syahid ya. Karena kita sedang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Inilah barangkali kenapa orang-orang yang berhaji itu pasti punya cita-cita, punya harapan, punya doa. Dan seandainya memang Allah mentakdirkan untuk eh, ajal kita dijemput di tanah suci, maka itu adalah sebuah kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan menjadi harapan semua orang ya. Ya. Dan insya Allah syahid ya, bagian dari syuhada yang Allah tempatkan dikumpulkan nanti bersama dengan para syuhada walaupun memang eh, tidak meninggal di medan perang, tapi setara dengan jihad itu karena memang inilah medan jihadnya. Kata Rasulullah bagi seorang wanita yang tidak bisa berperang, ya anak-anak kecil termasuk juga orang tua ya, maka haji dan umrah adalah jihadnya. Allah alam shawab. Ya, bahkan kalau dia meninggalnya dalam keadaan berikhram, maka tidak boleh kepalanya ditutup ya, Dimandikan. ya. Artinya Bapak Ibu kalau suatu saat lihat video atau nanti saat di haram karena Bapak Ibu kalau haji berarti punya kesempatan 1 bulan ke Masjidil Haram, kemudian melintas di samping pengimaman imam di Masjidil Haram itu adalah tempat para beliau memimpin sholat jenazah. Dan kalau melihat jajaran jenazah yang dijajar di depan imam gitu ya, dan jangan heran nanti mungkin kalau laki-laki terutama kok itu kepalanya kelihatan nggak ditutup ya berarti beliau meninggal dalam kondisi sedang berihram dan itu dimungkinkan ya misalnya meninggal saat wukuf di Arafah kan kondisi sedang ihram meninggal saat di Musdalifah mabit itu juga berarti sedang ihram meninggal di Mina pun bisa saja sedang ihram kalau belum lontar jumroh akobah. Tuh. Atau saat umroh, ya saat umroh itu juga dimungkinkan. Demikian. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya? Karena di kolom chat kayaknya sudah habis. Gitu. Nah, kalau tidak ada, berarti insya Allah materi malam ini bisa kita akhiri Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah materinya sangat komprehensif seperti biasa. Materi dari Kiai Syukri akan kami upayakan bisa dikirim di WA Group ya. Baik, kiranya demikian. Kiai Syukri Nur Salim atas waktu dan ilmu yang disampaikan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiroh. Dan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir malam ini dalam bimbingan manasik haji online pertemuan yang ke-11. Dan insya Allah satu pertemuan terakhir akan bersama saya hari Senin yang akan datang. Gitu. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami Alhamdulillahirabbil sebagai alamin. moderator pada Amin. sesi malam hari ini, jika ada yang tidak berkenan, mohon kiranya bisa dimaafkan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Terima Pak. kasih wabarakatuh. semuanya. Mohon izin. Terima kasih.